Redmi Note 12. Ini HP yang pertama rilis, nggak sewah generasi-generasi sebelumnya, tapi masih cukup menarik. Dulu harganya sekitar 2 juta, sekarang 2024 udah hanya 1,6 jutaan aja untuk yang varian paling murahnya. Apakah masih worth it? Mari kita langsung review Redmi Note 12. Halo guys, nama gue Steve dari Steve Tech dan mari kita langsung aja review Xiaomi Redmi Note 12. Yang pertama, seperti biasa, mari kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harganya ini cukup menarik di tahun 2024. Ini gue pas record akhir 2023, tapi kayaknya awal 2024 harganya lebih murah lagi. Ini gue beli yang varian tengah, 6GB RAM, 128GB internal storage. Gue beli itu kondisinya full set, garansi masih sampai Oktober 2024. Itu harganya hanya di 1,9 juta aja, yang menurut gue sangat affordable. Kondisinya juga ini HP-nya benar-benar mulus tanpa ada masalah atau lecet sama sekali. Very nice. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Untuk speknya, ini juga masih oke lah di harganya menurut gue. Pakai chipset Snapdragon 685 yang walau sedikit underpower tapi cukup oke untuk day-to-day usage. Fabrikasi 6nm itu 6,67 inci, layar yang cukup besar, AMOLED 120Hz display dengan peak brightness sebesar 1200 nits. Dia ada NFC, ada headphone jack, ada IR blaster, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. Cukup oke lah speknya di harganya. Dan kalau misalnya kita over ke desain dan displaynya, kita pertama bahas untuk desainnya sendiri. Desain belakang gue bisa bilang, sekarang Xiaomi sih desain-desainnya udah lebih refine ya, nggak kayak di Redmi Note 11 atau di Xiaomi 11T. HP-HP sebelum 12 menurut gue desainnya masih agak kurang clean. Sekarang desain belakang udah cukup clean. Jadi walaupun dia terbuat dari plastik full, frame samping dan bodi belakang, tapi masih cukup kelihatan bersih dan elegan lah. Gue suka desainnya. Untuk layar depan, memang dia bezelnya cukup tipis untuk atas, kiri, kanan. Tapi kalau misalnya kita lihat ke bawah, bezelnya masih cukup tebal. Untuk harganya sih cukup wajar, tapi ya memang agak annoying lihat bezel kayak gitu. Tapi sih it's okay. Gripnya gimana? Gue bisa bilang gripnya di HP ini cukup oke. Karena dia HP-nya memang bukan lebar, lebih ke panjang ke atas 6,7 inci. Jadi kalau misalkan navigasi antara kanan kiri horizontal masih oke, tapi memang vertikal sulit. Untuk tangan gue besar aja itu kurang nyaman. Untuk fingerprint sensor, ini tuh gue suka banget dia nyatu sama power button khas Xiaomi ya. Dan ini power buttonnya nggak resist ya, atau nggak resist. Dia itu power buttonnya nggak mendelap ke bawah, dia itu power buttonnya seperti power button biasa, cuma ada fingerprint sensornya. Kecepatannya bukannya tercepat, karena chipsetnya menurut gue nggak bisa mengikuti fingerprintnya, agak sedikit bottleneck. Tapi sih sebenarnya scanningnya sendiri ini instan dan sangat reliable. Visibilitas di bawah sinar matahari gimana? Visibilitas di bawah sinar matahari gue bisa bilang nothing special. Bisa kita lihat itu kondisinya di biro tuh dia cahayanya memang agak sedikit gelap, tapi masih lumayan terang, sekitar 7500 lumens. Dan HP ini memang masih bisa kelihatan, tapi udah mulai agak sedikit gelap ya, even di kondisi tersebut. Jadi gue bisa bayangin kalau misalnya di kondisi yang terang banget, HP ini bakal lebih gelap lagi. Dan untuk haptiknya sendiri bagaimana? Ini menurut gue sih agak memalukan di harganya. Yap, di tahun 2024 gue expect harga 2 jutaan pun haptiknya bagus. Kenapa? Karena di versi sebelumnya aja Redmi Note 11, di Redmi Note 11 aja itu haptiknya udah oke, enak, mantap di harganya. Di sini haptiknya balik lagi ke haptik murahan yang lebih kedengaran suara daripada feeling. Ya tahulah kalian gimana, suara bes. Tidak bagus. Tapi menurut gue yang sangat bagus di harga segini itu dari displaynya. Dia displaynya AMOLED 120Hz display dan dia itu kontrasnya nggak 1 billion, tapi gue bisa bilang layarnya ini bagus ya. Menurut gue Xiaomi ya, semenjak dia pakai layar AMOLED dan semenjak tahun 2022-an, 2021-an, Xiaomi layar AMOLED-nya selalu mantap. Even di harga yang budget sekalipun, dia punya warna yang vibrant, enak dilihat, view angle yang cukup bagus, dan yang paling kerasa tuh dia bersih banget screen-nya, jadi enak banget kalau dipakai buat nonton konten. Walaupun memang warnanya tuh nggak akurat ya, ini white color gambarnya aja false, nggak akurat sama sekali, tapi dia at least pleasing to the eye, enak dilihat. Dan selanjutnya kita bahas juga sesuatu yang nggak tahu kenapa Xiaomi downgrade, yaitu dari audio quality-nya. Pertama kita bahas audio quality via headphone jack, yang menurut gue agak sedikit aneh. Jadi gue tes pakai Truth Zero Red, itu IEM-nya. Yang bikin aneh itu pertama untuk amplifier nggak beda jauh sama Redmi Note 11, dia nggak powerful banget ya, pakai IEM aja dia harus di volume 70% baru keras. Tapi yang agak aneh itu ini dari si sound signature-nya terlalu basic menurut gue. Dibanding dengan HP Xiaomi yang lain-lain ya, kayak Redmi Note 11 atau Xiaomi 13T, mereka kan punya sound signature yang lebih ke arah
balance sedikit warm. Kalau ini bener-bener warm, jadi pakai IEM kayak True Zero tuh kerasa kayak terlalu bassy untuk gue. Jadi ya, mungkin kalau misalnya kalian punya headphone yang bright, ini jadi pas. Atau punya headphone yang balance, masih oke kayak True Zero. Tapi kalau misalnya pakai headphone yang bassy, kayak Audio-Technica N50X, itu pasti bakal overwhelming menurut gue bassnya. Untuk opini gue. Karena gue nggak suka bass yang terlalu banyak. Dan untuk speakernya gimana, ini yang gue nggak tahu apa yang Xiaomi pikirin. Mungkin dia sekarang lebih fokus ke entertainment layar, tapi kenapa kalau fokus ke entertainment audionya juga jelek? Karena ini speakernya hanya mono. Yep, yang pasti ini downgrade banget dari speaker di Redmi Note 11. Dan yang bikin gue nyebelin tuh, sebenarnya untuk speaker mononya yang di kanan sendiri cukup bagus kualitasnya, lebih bagus dari Redmi Note 11. Tapi tetap gak sebagus Redmi Note 11 karena dia earpiece-nya bukan speaker, jadi dia nggak dual speaker. Jadi in summary tetap, walaupun mono speaker lebih bagus daripada mono speaker yang di Redmi Note 11, tapi karena Redmi Note 11 nggak mono speaker, yang earpiece jadi speaker juga, hands jadi dual speaker, di Redmi Note 12 jadi tetap nggak bagus menurut gue. Terutama dari sound signature-nya yang menurut gue nggak kayak Xiaomi juga. Sound signature-nya ini nggak tau kenapa dia lebih ke arah bright. Ya, biasanya kan Xiaomi itu kan balance warm ya. Ini lebih ke arah bright. Jadi treble-nya benar-benar kedengeran banget. Memang enak kedengeran detail, instrumennya kedengeran lebih detail, tapi kadang-kadang agak terlalu sedikit nusuk, agak sedikit cempreng. Bassnya ini pretty much sangat flat. Jadi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone dan kalian ngedengerin pas chorusnya itu di speaker testnya, kalian bisa denger bassnya tuh lebih flat dibanding HP-HP Xiaomi lainnya. Check it out. Next kita bahas untuk kamera quality-nya pastinya. Kamera quality, dia kamera belakang itu sekarang triple kamera, tapi bukan quad kamera kayak di Redmi Note 11 yang nggak apa-apa karena kamera ketiga dan keempatnya itu useless ya. Main kamera 50 megapiksel dan kamera kedua itu 8 megapiksel. Untuk kamera depan ini sebesar 13 megapiksel dan sayangnya kedua kamera depan dan belakang itu mainnya hanya bisa nge-record sampai 1080 30 fps. Yang menurut gue agak underwhelming ya. Terutama ini HP pakai Snapdragon. Biasanya kan kalau pakai Snapdragon at least bisa 1080p 60. Tapi sayangnya nggak bisa, but it's okay. Kualitas kameranya gimana? Ini bisa dilihat, gue bandingin foto-fotonya sama HP-HP lain dari HP murah kayak Pixel 3a, HP mid-range kayak Xiaomi 12T, dan HP mahal kayak 14 Pro Max, atau iPhone 11. Bisa kita lihat, dari semua range harga, HP ini masih bisa cukup bagus ya main kameranya. Masih oke, masih bagus. Kontrasnya masih bisa bersaing. Dia menurut gue overall gambar masih oke, masih clear, dan punya temperatur yang lebih ke arah warm sedikit. Balance yang gue suka. Tapi kalau misalnya udah ngeliat ultrawide-nya bisa kita lihat memang ultrawide itu agak weak. Wajar banget sih, HP 2 jutaan memang ultrawide-nya nggak bagus. HP mahal aja ultrawide-nya kadang nggak bagus. Dia terutama di Redmi Note 12 tuh ultrawide-nya dia memang lens flare-nya gede banget, dynamic range-nya kurang bagus dan kurang detail. Tapi overall sih, kalau misalnya lagi mepet dan kalian foto di kondisi cahaya yang banyak, masih cukup bagus kualitasnya. Untuk selfie juga cukup oke. Gambar kelihatan sharp dan detailed, pretty nice, khas HP Cina. Tapi memang kalau misalnya foto di belakang sinar matahari, subjeknya masih bisa nangkep, cuma masih agak bleber sinar mataharinya. Overall sih lumayan solid lah. Night mode, gimana? Night mode, nothing special. Sama persis kayak di harganya. Masih oke menurut gue. Kalau misalnya gelap banget, dia memang agak struggling, banyak noise, bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya foto nightscape kayak night city gitu, masih lumayan bagus, lumayan terang, tanpa minimum noise, dan masih lumayan bagus warnanya. Video recording seperti yang gue bilang, hanya bisa 1080p 30 fps. Kalian lihat aja deh sampelnya, ini hanya simple aja muter-muter area rumah, karena ini kurang bagus menurut gue sih. Ya fokusnya oke, tapi selain itu kualitasnya bener-bener kayak zaman dulu lah. Ya, lihat aja, check it out. Video recording hanya sampai 1080p 30 fps, dan ini nggak tahu kenapa di viewfinder-nya aja ini nge-lag ya. So I don't know why. Tapi untuk kualitasnya sih oke, dan mudah-mudahan di aslinya nggak nge-lag ya, soalnya ini kayak nge-lag banget. Fokus cukup oke lah ya, dan overall sih ya not bad. Tapi memang
kurang bagus menurut gue. 1080p 30 tahun 2024 udah ketinggalan banget. Anyway, langsung aja kita ke gaming performance. Oke, dan kita move on ke gaming performance. Ini pakai chipset Snapdragon 685 yang nggak powerful ya, dan nggak beda jauh sama Snapdragon 680 yang ada di Redmi Note 11. Performance-nya gimana? Bisa kita lihat gue main game mid sedikit berat, Honkai Star Rail, itu di settingan very low, FPS 30 itu rata kiri full, dan gue bisa bilang gameplay acceptable. Stuttering nggak banyak, tapi bisa kita lihat dia itu FPS-nya sering turun, dan stutter ada cuma nggak sampai unplayable. Overall sih untuk turn based kayak gini masih oke ya, tapi gue bisa ngebayangin kalau buat main Genshin performanya kayak gini sih nggak bakal enak. At least ada satu kelebihan dari HP ini, main lama sekalipun dia HP-nya nggak panas kayak sampai setrika. Panas juga mungkin sampai sekitar 37-38 Celcius lah kalau main lama pun. Jadi ya, chipsetnya mungkin lemah, tapi at least dia bisa main lama. Ya, pretty good kalau buat ngegrind, apalagi buat Star Rail ya, kan bisa di auto. Not bad lah. Dan untuk main game rhythm gimana? Ini lumayan surprising. Buat main game rhythm, cukup bagus, dia nggak ada masalah sama sekali. Audio delay nggak ada, dan touch delay juga nggak ada. Ya, Xiaomi memang sekarang udah bener-bener mature ya, kalau untuk masalah software, jadi sangat responsif, jadi main game rhythm juga nggak ada masalah, nggak kayak HP Xiaomi zaman dulu. Cuma ada satu masalah yang bakal gue semoga bisa praktekin di sini, yaitu bug yang agak nyebelin. Gue langsung liatin aja. Misal, kita mau main Bandori ya, kita kecilin dulu suaranya biar nggak ada copyright. Kita mau main Bandori, dan kita mainnya kayak gini, misalnya. Bisa kita lihat, terus, oh salah, aku pengen dibalik. Kita balik. Oke, sekarang lagi bener. Tadi ya pas gue nge-record nih, gue liatin pas gue ngetes Honkai Star Rail, bisa kita lihat tuh, ada item-item di kiri, di kanannya ada item-item. Kenapa? Karena dia tuh ngiranya si dotnya masih di kanan. Jadi kadang ada bug kayak gitu. Cuma sekarang gue nggak bisa ngepraktekin, of course pas gue mau praktekin nggak bisa. Tapi pas gue b-roll bisa kelihatan tuh tadi ya, di Star Rail. Aneh banget. Jadi ya, itu bug yang alasan kenapa gue lebih prefer iOS atau Pixel atau One UI ya. Karena MIUI udah bagus, udah much better than before, tapi karena masih ada hal kayak gitu yang agak nyebelin. But it's fine. Xiaomi, please fix. Next, kita bahas untuk UI-nya. UI, HP ini out of the box, easy peasy lemon squeezy, sudah di MIUI 14, Android 13. Jadi udah yang paling baru pas gue nge-record video ini, yang artinya software-nya masih cukup lama, masih bisa tahan 2-3 tahun, 4 tahun, HP ini masih easy. Kalau masalah software update masih gampang banget, masih bisa bertahan. Dan performanya gimana? Performa HP ini bukan yang terbaik. Buka aplikasi, loadingnya lumayan cepet, tapi memang dia navigasinya itu agak sedikit nge-lag awal-awal. Kayak misal buka aplikasi kayak Instagram, terutama Tokopedia yang lumayan berat, itu dia agak harus mikir dulu baru dia lancar. Tapi sih untuk multitasking sendiri menurut gue cukup bagus karena RAM-nya cukup banyak ya, 6 GB. Jadi multitasking 4-5 aplikasi masih oke, asalkan bukan multitasking game. Dan overall sih ini enjoyable, gue nggak ada bikin frustasi dan wajar banget di harganya. Masih sangat smooth dan ditambah lagi dan layar 120Hz. Experience masih sangat enjoyable banget. Terutama di harga 1 jutaan yang sekarang murah banget, 1,6 jutaan loh untuk yang base model 64GB. Ini HP sih performanya di atas rata-rata, even di 2024. Lumayan impresif. Yang tidak di atas rata-rata itu dari sinyal dan sinyal Wi-Fi. Pertama untuk sinyal kota gue rasa ya, di kota pun ini pakai Telkomsel dia sinyalnya nggak bagus banget, cuma 2-3 bar. Yang kalau di iPhone gue itu biasanya full bar, atau di HP murah sekalipun ya, kayak misal Pixel 3a atau Redmi Note 11 kemarin, kerasanya sinyalnya agak lebih strong, nggak tahu kenapa. Untuk Wi-Fi, dia Wi-Fi 5 GHz memang nggak se-powerful HP lainnya, tapi wajar di HP harga segini, 5 GHz memang nggak se-powerful atau nggak sejauh bisa nangkepnya kayak misal HP flagship, jadi wajar banget. Cuma sinyalnya aja nih, sinyal SIM-nya agak nyebelin. Dan untuk download test juga, atau upload dan downloadnya gue udah tes ya kalau nggak salah, kita tes lagi deh. Tapi gue udah tes ini untuk si internetnya sendiri, memang dia bukan yang terbaik. Dia tuh kalau nggak salah up and down-nya kira-kira sekitar 50, 60, sampai 70 maksimal megabyte untuk up and down. Yang kurang bagus menurut gue karena internet gue tuh bisa sampai 200 MB. Tapi ya masih lumayan oke lah di harganya. Last but not least, kita bahas untuk battery life-nya. Ini menurut gue baterai walaupun kelihatan, so big, 5000 mAh, tapi gue bisa bilang, nothing special sih baterainya. Masih bisa bertahan lah HP ini 1,5 hari, no problem. Tapi
gue expect ini HP punya baterai yang lebih tahan. Sorry, seperti biasa ada suara motor knalpot dog shit, as always. Kita balik ke videonya. Tadi gue mau bilang tuh sebelum di interrupt sama stupid ass motor. Ini tuh gue mau bilang baterainya dia gue expect bisa lebih tahan lama. Ya ini masih bisa tahan 1,5 hari, screen on time sekitar 8 jam, tapi gue expect sih bisa lebih lama ya. Terutama untuk kayak misalnya kita ngambil foto atau sosial media, ini kerasa lebih cepat habis baterainya. Karena dia memang layarnya high refresh rate, tapi dia hanya bisa diem di 60 Hz, bukan LTPO. Jadi ya mungkin itu salah satu kelemahannya juga. Tapi sih baterai sih untuk pemakaian gue lebih dari cukup. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke konklusinya, kelemahan HP ini. Apakah ada? Yang pastinya ada banget. Apalagi kalau misalnya mau dibanding sama sebelumnya, ada beberapa yang agak sedikit bikin kue. Why? Speaker? Kenapa nggak ke dual? I don't know why. Terus kualitas audio headphone jack juga nggak tahu kenapa nggak sebagus Redmi Note 11. I don't know why. Dan yang pastinya video recording dia nggak bisa lebih dari at least 1080p 60, tapi nggak bisa, unlucky. Terus ada satu lagi gue hampir lupa, ini yang terakhir ya, yaitu dari haptiknya. Haptik menurut gue penting banget karena gue suka ngetik di HP, jadi man, kenapa dia ngedowngrade jadi jelek haptiknya? Unlucky. Tapi selain itu yang pastinya ada beberapa yang positif juga. Jadi untuk konklusinya menurut gue sih di harga 1,6 juta ya, antara HP ini atau Redmi Note 11, gue masih rekomen Redmi Note 12 karena umurnya lebih muda, jadi bisa dipakai lebih lama. Dan kalau misalnya kalian beli bekas, kondisi bekasnya pastinya bakal lebih pristine atau bakal lebih like new di Redmi Note 12. Jadi sih gue overall masih rekomen Redmi Note 12, dan di harga 1,6 juta menurut gue ini bargain banget sih. Sangat worth it. Dia aja punya layar yang lebih bagus daripada Redmi Note 11, refresh rate yang lebih tinggi daripada Redmi Note 11, kualitas kamera yang menurut gue lebih oke juga dari Redmi Note 11, desain yang lebih bagus, dan menurut gue overall ini HP dia ada 1,6 juta all around bagus di harganya. Jadi seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, atau wallpaper Kafka gue bakal taruh link wallpapernya juga di deskripsi. In general ini HP sangat worth it banget di tahun 2024 karena harganya ini udah sangat lumayan murah. 1.6 million, damn, pretty cheap. Thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kalau misalkan kalian ada saran gue mau nge-review HP apa lagi, bisa komen di bawah. We'll see you next week untuk video lainnya. Goodbye.